Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Ya, hari ini kita belajar tentang perpindahan panas. Panas dan perpindahannya. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang panas dan macam-macam atau jenis-jenis perpindahan panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, pengaruh panas terhadap suatu zat antara lain: 1. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. 2. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Selanjutnya, jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas itu kita sebut dengan konduktor. Nah, contoh-contohnya antara lain besi, aluminium, tembaga. Nah, yang kedua, benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas kita sebut dengan isolator. Contohnya kayu, plastik, dan karet. Ada 3 jenis perpindahan panas. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, perpindahan panas secara konduksi ini hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi juga terjadi pada zat padat. Nah, biasanya perpindahan panas secara konduksi ini disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, setrika listrik. Panas akan berpindah dari bagian logam bagian bawah setrika yang merupakan sebagai konduktor. Yang kedua, mengaduk kopi panas dengan menggunakan sendok logam. Nah, di sini panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Yang ketiga, memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan partikel zat perantara. Jadi, pada konveksi tidak hanya energi panas saja yang berpindah, melainkan terjadi juga perpindahan partikel zat perantara. Dan perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Dan juga perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat contohnya pada saat memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Nah, air panas tersebut akan naik, sedangkan air dingin yang berada di bagian atas akan turun, begitu seterusnya. Contoh lain dari peristiwa konveksi ini bisa juga terjadi pada asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Kedua, terjadinya angin darat dan angin laut, ataupun gerakan balon udara. Ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, panas matahari yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, radiasi ini juga merupakan perpindahan panas secara pancaran.
Peristiwa radiasi yang dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan antara lain. Yang pertama, badan terasa hangat di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Yang kedua, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dan yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikianlah materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, ada 3 jenis perpindahan panas. 1. Secara konduksi, kedua, konveksi, dan ketiga, radiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.